Under the patronage of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the University of Bahrain held its 25th graduation ceremony in the presence of the Minister of Education and Chairman of the University's Board of Trustees. まず目標は、アジアカップ優勝ということで、戦いたいと思います。で去年、ワールドカップをやった地で、またこうやって、アジアの、サッカーの最高峰。150 negara antri untuk berebut hak siar FIFA Series 2026 di Indonesia. ASEAN sampai tak percaya sampai ngomong gini. Indonesia diprediksi untung besar dan disorot dunia FIFA. Mereka memang seistimewa itu. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Bayangin sebuah turnamen baru yang niat awalnya cuma dibuat FIFA sebagai uji coba. Turnamen yang dari luar disebut sebagai friendly match, tapi dari dalam mulai berubah jadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah FIFA prediksi dan pusat keramaiannya justru mengarah ke Indonesia. FIFA Series 2026 nanti belum berjalan, tapi dunia broadcasting sudah berisik kayak pasar saham yang baru kebakaran. Bukan karena peserta turnamennya banyak, bukan karena pertandingan akan melibatkan puluhan negara, tapi karena satu hal yang jauh lebih penting. Hak siar FIFA Series 2026 disiapkan jadi komoditas global, dan yang bikin semuanya makin kacau adalah fakta bahwa lebih dari 150 negara sudah antre, rebutan, saling sikut. Dan bahkan siap perang harga demi bisa menayangkan pertandingan yang digelar di Indonesia. Ini kejadian yang bahkan FIFA sendiri nggak ngangka. 6 bulan lalu, FIFA Series masih dianggap sebagai program pemanasan turnamen yang formatnya fleksibel. Tujuannya untuk ngetes interaksi antar benua. Tapi sekarang turnamen ini sudah berubah jadi perebutan terbesar di industri penyiaran sejak Nation League pertama kali dibuat. Dan yang bikin dunia bingung adalah satu kalimat yang muncul dari internal FIFA, Indonesia itu magnet. Kalau kita ingin format baru ini meledak, taruh panggungnya di sana, dari situ semuanya berubah. Begitu kabar bahwa Indonesia akan jadi salah satu host yang menonjol, negara-negara luar langsung mulai menghitung angka. Di benua Afrika, 2 jaringan TV besar langsung menggelar bidding kecil-kecilan, bahkan sebelum FIFA merilis paket resminya di Timur Tengah. Satu platform digital udah siap lempar penawaran yang kalau di kurs rupiah cukup buat bikin beberapa liga lokal mati berdiri. Bahkan di Eropa, saluran-saluran olahraga sudah siap all in, untuk satu alasan, pasar Indonesia bukan hanya besar, tapi pembawa momentum. Dan itu terbukti dari data negara dengan fans base sepak bola yang aktif, bising, fanatik, dan loyal hanya muncul di beberapa titik global Brazil, Turki, Mesir, beberapa negara Eropa Selatan, dan Indonesia. Jadi ketika FIFA mengumumkan kalau Indonesia bakal jadi pusat cakupan FIFA Series, pasar dunia langsung kejang sampai ada rumor yang bocor di media Jerman. FIFA merasa Indonesia bisa bikin turnamen yang awalnya biasa aja, jadi fenomena global. Rumor ini makin liar karena dalam satu pertemuan internal seorang petinggi FIFA disebut-sebut bilang mereka memang seistimewa itu dan kalimat itu jadi bensin buat seluruh industri penyiaran. Semua mengejar paket hak siar Indonesia. Bukan paket pertandingan negara mereka sendiri, tapi paket pertandingan yang melibatkan Indonesia sebagai host. Gila, iya. Tapi logis, karena yang mereka lihat bukan sekedar pertandingan, mereka lihat masa depan. Masa depan di mana Indonesia tidak hanya jadi penonton, tapi jadi pusat arus sepak bola Asia. Turnamen baru, format baru, energi baru, dan dunia enggak mau ketinggalan momennya. Jadi kenapa sampai ada 150 negara yang berebut hak siar? Jawabannya sederhana, turnamen baru itu ibarat peluang investasi. Semua negara mau jadi yang pertama yang menyiarkan format baru ini. Mereka mau jadi negara yang kelak bisa bilang, kami sudah menyiarkan FIFA Series sejak era pertama, sejak panggung utamanya ada di Indonesia. Dan pasarnya pun bukan cuma fans biasa, ada target sponsor, iklan, integrasi digital, kolaborasi konten sampai ke strategi jangka panjang untuk streaming olahraga global. Dengan kata lain, FIFA Series bukan sekedar pertandingan 90 menit, FIFA Series adalah produk masa depan yang bahkan sebelum dimulai udah laku keras. Indonesia berada di tengah semua ini,
dan hasilnya keuntungan datang dari dua arah. Pertama, keuntungan buat negara tuan rumah. Semakin besar permintaan hak siar, semakin besar ruang negosiasi yang bisa Indonesia masukin. FIFA pasti pegang kendali, tapi host selalu punya daya tawar tambahan, promosi domestik, integrasi komersial, paket hospitality, aktivasi stadion sampai keuntungan infrastruktur dan pariwisata. Indonesia dapat semuanya bahkan sebelum kick-off pertama. Kedua, keuntungan buat timnas Indonesia. Karena semakin besar spotlight internasional, semakin besar pula tekanan FIFA untuk memoles kualitas pertandingan, termasuk lawan-lawan yang akan dihadirkan. Ada rumor yang beredar di bawah FIFA mempertimbangkan memberi Indonesia kelompok sorotan. Bukan kelompok berat, bukan kelompok mudah, tapi kelompok yang ditargetin biar rating global naik. Negara-negara dengan basis diaspora besar, negara dengan pemain bintang, negara yang punya historis panjang di turnamen mayor. Mereka dipilih bukan untuk menjatuhkan Indonesia, tapi karena pertandingan dengan atmosfer Indonesia akan punya nilai siar tinggi. Ada analis luar negeri yang sampai bilang kalau host utamanya Indonesia jangan kaget kalau FIFA pilih lawan yang punya daya tarik penonton. Ini turnamen baru, mereka butuh pertandingan yang benar-benar bisa bikin dunia berhenti scroll, dan efek ekonominya pun langsung terasa. Sponsor mulai ngecek slot, brand global sudah mulai mapping, dan federasi lain mulai bersiap-siap karena mereka tahu satu hal. Kalau Indonesia perform bagus di edisi pertama, panggung ini bisa jadi milik Indonesia tiap tahun. Itu artinya ranking naik lebih cepat, exposure naik, dan pemain-pemain muda Indonesia akan terbiasa tampil di layar global. Sampai sekarang pun rumor tentang hak siar masih berkembang. Ada yang bilang paket untuk wilayah Asia Barat harganya melonjak 3 kali lipat. Ada yang bilang beberapa negara Afrika siap bayar lebih mahal kalau pertandingan Indonesia masuk di jam tayang prime time mereka. Dan beberapa media Eropa bahkan menulis bahwa FIFA Series bisa jadi produk yang paling untung FIFA dalam 5 tahun ke depan. Semua gara-gara satu hal sederhana, Indonesia dijadikan panggung dan FIFA sendiri enggak menutupinya. Mereka melihat energi yang Indonesia punya, mereka melihat penonton kita, stadion kita, hype sosial media kita. Mereka melihat bagaimana setiap pertandingan internasional di sini selalu pecah tanpa perlu promo berlebihan. Makanya buat FIFA ini keputusan yang enggak perlu mikir panjang. Mereka cuma bilang satu hal yang bocor ke publik. Mereka memang seistimewa itu. Dan begitu kalimat itu keluar, 150 negara langsung masuk antrean. Bukan antan jadi peserta, tapi antrekan hak siar. Karena di tahun 2026 nanti, turnamen baru ini enggak akan diingat dari siapa juara. Turnamen ini akan diingat dari satu hal. Di era pertama FIFA Series, Indonesia adalah pusat dunia.